Ruangan itu kosong, tapi begitu kamera dinyalakan, suara rekaman menangkap suara rintihan lirih seperti seseorang mengerang dalam kesakitan. Mira memutar kamera ke belakang dan ia berteriak histeris. Di balik Evan, sosok suster dengan tubuh bagian bawah berlumuran darah merayap mendekat. Matanya putih, wajahnya hancur setengah. Asal mula hantu Suster Ngesot, Jakarta 1983. Rumah sakit Ganesha terletak di pinggiran kota. Dulunya adalah sanatorium Belanda pada masa kolonial. Untuk yang belum tahu sanatorium itu apa, sanatorium itu adalah fasilitas kesehatan untuk orang yang berpenyakit panjang seperti tuberkulosis atau TBC, sehingga dibuatlah fasilitas di dalam rumah sakit seperti resort, seperti villa. Jadi untuk pasien yang bisa berjemur di halaman untuk terkena matahari. Oke, lanjut. Bangunannya besar, temboknya tebal, dan lorong-lorongnya panjang serta remang. Banyak yang bilang rumah sakit itu angker, tapi masyarakat tetap datang karena murah dan pelayanannya cepat. Ya, yang murah itu pasti laku. Di rumah sakit itulah seorang suster muda bernama Suster Ratih bekerja. Ia dikenal ramah dan berdedikasi tinggi. Wajahnya lembut, suaranya tenang, dan ia selalu menyapa pasien dengan senyum hangat. Tapi di balik ketenangannya, Ratih menyimpan luka yang paling dalam. Ia adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan yang dikelola biarawati. Sejak kecil, ia bercita-cita ingin membantu orang sakit. Ratih tinggal di asrama suster di lantai 3 rumah sakit. Ia sering mengambil shift malam karena banyak suster lain yang takut berjaga saat di malam hari. Katanya sih sering terdengar suara langkah kaki, tapi tidak ada wujudnya di lorong, atau dentingan lonceng dari kamar kosong. Tapi Ratih tak pernah takut. Baginya hantu adalah jiwa-jiwa yang belum tenang. Ia bahkan sering berdoa untuk arwah yang mungkin masih bergentayangan. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Ratih mendapat pasien baru, seorang pria kaya bernama Tuan Wijaya. Umurnya sekitar 50-an, yang dirawat karena komplikasi jantung. Ia dirawat di ruang VIP lantai 2, jauh dari bangsal umum. Ratih ditugaskan merawatnya langsung. Awalnya Ratih tidak mencurigai apa-apa. Namun Tuan Wijaya sering mengajak bicara di luar konteks medis. Ia bertanya hal-hal pribadi, seperti apakah Ratih sudah menikah, tinggal di mana, bahkan apakah ia ingin hidup lebih layak. Sayang sekali, gadis sejati kamu cuma jadi suster di rumah sakit tua seperti ini, kata Tuan Wijaya suatu malam. Suaranya berat dan pelan. Ratih hanya tersenyum sopan. Namun malam-malam berikutnya Tuan Wijaya mulai berubah. Ia menjadi lebih berani. Ia menyentuh tangan Ratih tanpa izin, mencoba merangkulnya, bahkan sekali sempat menariknya mendekat. Ratih melapor kepada kepala perawat tapi tidak mendapat dukungan. Jangan cari masalah, Ratih. Dia penyumbang besar di rumah sakit ini loh. Sudah, bersikap profesional saja, jawab kepala suster Marlina dingin. Ratih mulai takut tapi tetap menjalankan tugas karena merasa tanggung jawab. Sampai suatu malam ketika semua perawat lain sudah pulang, Ratih sendirian di lantai 2 mengecek infus Tuan Wijaya. Saat ia membungkuk memeriksa alat, tiba-tiba tubuhnya ditarik kuat dari belakang dan mulutnya dibekap. Tuan Wijaya meski sakit ternyata cukup kuat. Ia menyeret Ratih ke ruang peralatan medis yang sepi dan terkunci dari dalam. Ratih melawan sekuat tenaga, menangis menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Dinding tebal rumah sakit meredam semua suara. Saat Ratih berhasil mencakar wajah pria itu, ia pun didorong keras hingga punggungnya membentur alat besi dan tulang belakangnya patah. Tuan Wijaya tentunya panik dan ia mengira Ratih sudah mati. Lalu ia menyeret tubuh Ratih ke ruang penyimpanan jenazah di basement. Dan ia menyembunyikannya di salah satu laci. Tapi Ratih belum mati. Ia sadar tulang belakangnya patah, kakinya tak bisa digerakkan, mulutnya berdarah, nafas tersenggal, tapi pikirannya masih utuh.
Ia mencoba mengetuk pintu laci, berteriak, menggeser tubuhnya, namun tidak ada yang mendengar. Selama 2 hari ia bertahan dalam kegelapan dan kesakitan yang tak terbayangkan, sebelum akhirnya nyawanya benar-benar lepas dalam kepedihan dan dendam yang membara. Beberapa hari kemudian tubuhnya ditemukan secara tidak sengaja oleh petugas forensik. Anehnya, tidak ada penyelidikan serius. Rumah sakit menyatakan bahwa ia meninggal karena kecelakaan di ruang penyimpanan. Tuan Wijaya pun diam-diam meninggalkan rumah sakit dengan bantuan direktur rumah sakit yang ia sogok. Namun sejak malam Ratih dikuburkan hidup-hidup, rumah sakit itu berubah. Pasien-pasien mulai mengeluh melihat suster misterius di malam hari yang menggeser tubuhnya di lantai. Ia tidak berjalan. Ia ngesot, menyeret tubuh bagian bawahnya yang tampak rusak dan berlumuran darah. Rambutnya menutupi wajah, seragam susternya compang-camping. Suara srek, 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 srek menjadi mimpi buruk baru bagi staf dan pasien. Petugas kebersihan melihat sosok itu melintasi lorong saat dini hari. Seorang dokter muda melaporkan melihat pintu kamarnya terbuka sendiri tengah malam, dan suster ngesot itu berdiri di ambang pintu sebelum merayap masuk perlahan. Dari hari ke hari rumah sakit semakin sepi. Pasien pindah ke tempat lain. Staf mengundurkan diri hingga akhirnya rumah sakit Ganesha ditutup secara permanen pada tahun 1986. Dan suster itu tetap tinggal. Masa sekarang, tahun 2025. 3 orang mahasiswa arsitektur dari universitas ternama di Indonesia bernama Evan, Mira, dan Bagas berniat membuat dokumentasi tentang bangunan kolonial terbengkalai. Mereka memilih rumah sakit Ganesha karena kisah seramnya yang terkenal. Mereka datang dengan kamera, drone, dan alat perekam suara. Gedung itu masih berdiri angkuh meski lapuk dan dipenuhi semak. Di dalam, udara terasa dingin dan berat, lantai berdebu, tapi jejak aneh seperti gesekan tubuh terlihat menuju lorong gelap di basement. Jangan ke basement, itu pusat cerita suster ngesotnya, kata Bagas setengah bercanda. Tapi justru itulah tujuan mereka. Mereka menuruni tangga tua yang retak dan berjamur. Lampu senter menyorot dinding berlumut dan pintu besi ruang jenazah yang berkarat. Evan membuka pintu perlahan. Ruangan itu kosong, tapi begitu kamera dinyalakan, suara rekaman menangkap suara rintihan lirih seperti seseorang mengerang dalam kesakitan. Mira memutar kamera ke belakang dan ia berteriak histeris. Di balik Evan, sosok suster dengan tubuh bagian bawah berlumuran darah merayap mendekat. Matanya putih, wajahnya hancur setengah. Mereka lari, tapi pintu tertutup sendiri. Bagas mencoba mendobrak, namun tak bergeming. Di layar kamera, suster ngesot melayang beberapa inci dari atas tanah, meski kakinya masih terseret. Ia menatap ke arah Evan. Kalian mau tahu asal mulaku? Bisiknya dengan suara yang terdengar seperti 2 dimensi. Satu suara Ratih, satu lagi suara penuh amarah. Tiba-tiba semua alat elektronik mati. Senter padam. Dunia menjadi gelap. Lalu semuanya putih. Cahaya menyilaukan menyelimuti mereka. Dan mereka terbangun di bangsal tua rumah sakit. Tubuh mereka kaku, mulut kering, dan jam tangan menunjukkan waktu telah bergeser 2 hari. Mereka keluar dengan tubuh lemas, trauma menggigil. Video dalam kamera hilang, tapi suara rekaman itu tetap ada. Suara Ratih berbisik. Aku bukan legenda, aku nyata, dan aku masih di sini untuk mereka yang menutup mata atas kejahatan. Cerita itu diunggah Evan ke forum horor daring. Banyak yang meragukan, tapi malam itu seseorang yang membaca kisah itu di ponselnya, seorang mantan perawat yang dulu bekerja di Ganesha, meninggal mendadak karena serangan jantung. Ponselnya masih menyala, menampilkan pesan terakhir dari akun tak dikenal.
Giliranmu sudah dekat, Suster Marlina.